Selamat malam umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari, mulai dari hari Rabu Abu sampai dengan hari Raya Paskah. Pada hari Rabu Abu ini, para calon baptisan akan menjadi kelompok yang pertama, menerima penorehan abu, dan juga akan mengikuti seluruh kebaktian di masa Prapaskah hingga dibaptis atau mengaku percaya pada kebaktian Paskah Subuh yang disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya umat dapat mendukung dan menghayati masa Prapaskah bersama baptisan, sehingga masa ini benar-benar dapat memperbaharui iman kita. Selama masa Prapaskah, kita akan melakukan 3B, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Mari kita simak tayangan video berikut. Halo umat GKI Samanhudi. Dalam memasuki 40 hari masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi kecuali hari Minggu, kita akan menjalani aksi penyangkalan diri dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Penyangkalan diri merupakan komitmen pribadi yang dilakukan secara sukarela dan konsisten. Hal ini sangat baik dilakukan untuk melatih spiritualitas dan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Berikut panduan penyangkalan diri. Yang pertama, berdoa. Jadikan momen berdoa secara pribadi untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tentukan jam doa rutin kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Ingat, doakan juga pergumulan orang lain. Yang kedua, berpuasa. Berpuasa dilakukan dengan cara tidak makan atau tidak makan dan tidak minum. Lengkapilah puasa kita dengan berpantang, bisa dengan memilih menahan diri atau bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan yang kita sukai secara berlebih. Yang ketiga, bersedekah. Menyisihkan uang yang kita miliki untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa juga menitipkannya melalui gereja. Kiranya aksi penyangkalan diri dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mampu mengendalikan diri, serta lebih mengasihi sesama. Selamat memaknai Paskah. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Selain itu, selesai ibadah hari ini, setiap umat akan dibagikan sebuah botol dosis harian bersamanya untuk menolong kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita simak cara penggunaannya. Halo umat GKI Samanhudi. Di masa Prapaskah ini, perjalanan aksi penyangkalan diri, yakni berdoa, berpuasa, dan bersedekah akan ditemani oleh sebotol dosis harian bersamanya. Terdapat 46 pesan yang dapat Anda hayati setiap hari, mulai dari Rabu Abu hingga Paskah. Bagaimana tata cara penggunaannya? Mari kita simak bersama. Tulis namamu terlebih dahulu agar tidak tertukar dengan milik orang lain. Ambil 1 kapsul per hari dan baca pesan Tuhan bagimu hari ini. Renungkanlah apa yang mau Tuhan katakan padamu dan buatlah komitmen pribadi. Kamu bisa mencatatnya di notebook pribadimu dan bisa juga kamu bagikan dengan menuliskannya pada instalasi buku kisah kasih bersamanya di gereja. Simpan kembali kapsul dan isinya ke wadah lain supaya bisa kembali dibaca nantinya. Selamat memaknai Paskah bersama dosis harian bersamanya. Tuhan Yesus memberkati. Setiap umat mulai dari usia 12 tahun ke atas akan mendapatkan masing-masing 1 botol. Umat dihimbau mengambil cukup 1 hanya untuk diri sendiri. Demikianlah warta lisan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah Rabu Abu.
rapuh dan fana. Itulah kita. Dalam kerapuhan dan kefanaan, Sang Kasih memanggil kita dengan lembut. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Dengarkan suaranya. Sambutlah undangannya. Masuklah menghadap Dia. Marilah kita berdiri dengan menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Akhirnya makan juga. Hah? Makanan ini lagi? Kan kemarin udah ayam sama tempe. Masa hari ini lagi sih? Baunya juga masih sama kayak kemarin. Bisa masak gak sih? Ini terus gak ada bahan makanan yang lain apa? Kan bosen. Bikin gak nafsu makan. Kenyang kagak, bad mood iya. Halo sayang. Gimana kabar kamu hari ini? Syukurlah. Kabar aku hari ini itu lagi kangen banget sama kamu. Kalau bisa, pakai ekstra. Oh ya, hari ini kan weekend. Gimana kalau kita jalan-jalan keluar? Ya terserah. Mau nonton, ke kafe, atau ke mall. Kita belanja semua barang-barang yang kamu mau. Gimana? Hah? Istri aku. Gampang lah. Dia lagi pergi sama anak-anak. Jadi hari ini aku bebas seharian, sendirian sama kamu. Gimana? Jadi mau nggak jalan-jalan sama aku hari ini? Oke, siap. Akhirnya aku bisa ketemu kamu hari ini. Oh iya, aku jemput di rumah kamu aja ya. Kira-kira setengah jam lagi lah aku berangkat. Iya. Aku juga kangen banget sama kamu. Oke, see you sayang.
Hampa. Sakit. Sesak. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku hanyalah debu. Aku ingin berbalik. Aku ingin kembali ke pelukanmu, Tuhan. Terimalah aku. Terimalah aku. Terimalah aku, Tuhan. Umat terkasih, Rabu Abu menjadi penanda dimulainya masa Raya Paskah. Di dalamnya, kefanaan dan keberdosaan diri direfleksikan. Kita pun dipanggil untuk bertobat dan hidup dalam kesalehan. Kesalehan bisa palsu, maka perlu terus menyelidiki diri dan berupaya menghidupi kesalehan sejati. Ini tidak bisa dilakukan sendiri. Bimbingan Tuhan perlu mengiringi. Maka berilah diri dituntun Sang Ilahi agar kehendaknya yang terus dihidupi.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami rindu untuk disapa dengan firman Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan kami, dan kiranya Roh Kuduslah yang menguasai kami sepenuhnya, agar setiap pembacaan firman Tuhan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki, hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur? Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya kau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudarimu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi warisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntunmu. Engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Demikianlah firman Tuhan.
aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
Bacaan kedua menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam penderitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembor-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya.
Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang yang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Umat yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada kakak beradik, di mana seorang adik ingin punya uang. Dan kemudian si adik ini berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa punya uang. Dan akhirnya si adik menemukan dua cara. Pertama, dengan cara menguping setiap pembicaraan yang ada di dalam rumah. Suatu kali kemudian si adik menguping kakaknya yang sedang teleponan dengan pacarnya, dan kakaknya ini sedang ada di dalam masa SMA. Kakaknya, oh ini kakaknya sudah punya pacar. Padahal mama pernah mengatakan jangan dulu pacaran ya selama masa sekolah. Nah, karena si adik tahu bahwa kakaknya menyembunyikan sebuah rahasia, maka kemudian sang adik menemui kakaknya. Kak, aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Kamu tahu apa? Kakak sudah punya pacar kan? Aku mendengarnya. Mama kan bilang jangan dulu pacaran kalau waktu sekolah. Shh, kamu jangan bilang-bilang, Mama diam-diam aja. Shh, shh, shh. Kamu minta apa? Saya minta cien. Saya minta duit. Ya udah, shh, shh, shh. Jangan bilang-bilang ya. Sini aku kasih uang sama kamu. Kata adiknya, lumayan dapat duit. Kemudian adiknya berpikir lagi, bagaimana saya bisa minta uang sama papa? Sang adik kembali nguping ke kamar papahnya. Ternyata papahnya punya pil, bukan tablet. Perempuan idaman lain. Dikupinglah papahnya sedang buat janji macam kayak tadi. Dipikirnya tidak ada yang tahu. Ternyata anaknya ini yang sang adik mendengarkan dan menemui sang papa. Pa, aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Terus papanya bilang, apa? Tadi papa teleponan dengan pil ya. Jangan bilang-bilang. Kamu mau apa? Pa, minta cien dong. Lalu papanya kemudian mengasih uang dan papanya bilang, jangan bilang siapa-siapa. Oke. Kemudian si adik ini berpikir lagi, bagaimana ya caranya saya meminta uang sama mama? Nah, kemudian mamahnya suatu kali pernah mengambil uang dari papahnya secara diam-diam.
Si papa pelit kalau ngasih uang bulanan sedikit. Aku mau ambil sajalah. Kemudian sang anak si bontot itu melihat. Oh iya. Dan si anak yang paling kecil itu kemudian mendekati mamahnya. Mah, aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Mama ngambil uang papa ya. Jangan bilang-bilang. Kamu minta apa? Minta cien. Ya udah, kasih lagi. Umat yang dikasihi Tuhan itu hanya contoh, dan tentu contoh yang tidak baik tentunya. Jangan ditiru. Tetapi lewat ilustrasi tersebut mengingatkan kita ada saatnya kehidupan spiritualitas kita rasanya baik-baik saja. Padahal tidak sedang baik-baik saja. Ketika kita berbuat dosa, kita berpikir tidak ada yang tahu. Tapi dapat saja orang bisa tahu, dan bahkan apa yang tidak diketahui oleh orang, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Pertanyaan itu juga dapat hadir buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aku tahu apa yang engkau perbuat. Coba lihat dulu kanan dan kiri. Bisa saja kalau kita menyembunyikan hal yang tidak baik, bisa saja kita berkata, aku tahu apa yang engkau sembunyikan. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana hari ini merupakan hari Rabu Abu, adalah hari pertama di dalam masa 40 hari masa Prapaskah. 40 hari masa memasuki masa Paskah yang Yesus bangkit di hari Minggu, maka hitungan 40 harinya dari hari ini sampai ke hari Sabtu Sunyi. Kok minggunya tidak dihitung? Minggu tidak berpuasa. Karena Minggu sebagai hari perjamuan kudus, hari mengucap syukur dan umat makan. Jadi 40 harinya Rabu Abu sebagai hari pertama sampai ke hari ke-40 di Sabtu Sunyi. Oleh karena itu Rabu Abu sebagai awal, sebagai kita memasuki masa untuk introspeksi diri, bagaimana kita siap dalam memasuki masa Prapaskah. Dalam banyak hal ada hal-hal yang kita sepertinya tidak ada orang yang tahu. Dan kita mungkin dapat berpikir, berbuat dosa, udah kepalang kecemplung. Tidak ada orang yang tahu. Dan di dalam bacaan-bacaan kita akan melihat bagaimana Tuhan tahu perbuatan-perbuatan dan juga perbuatan dosa. Yuk kita lihat bagian pertama. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 51 yang tadi dinyanyikan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 2, ini adalah ketika Nabi Natan datang kepada Daud, ya. Dan Nabi Natan mengingatkan tentang apa yang dosa Daud sudah lakukan. Dan kemudian Mazmur 51 ini adalah ungkapan pengakuan dosa Daud akan kesalahan yang diperbuatnya. Kalau kita melihat secara detail kisah tentang bagaimana Natan mengingatkan Daud, kita dapat melihatnya di dalam 2 Samuel. 2 Samuel, saya akan memandu kita, 2 Samuel pasal 12, ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Kalau misalkan kita lihat di pasal 2 Samuel pasal 12 ayat 1, Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata, dan ini kemudian diceritakan. Jadi ini merupakan kisah Nabi Natan menegur Daud. Di ayat yang ke-10, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Kemudian di ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu
dan keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Kemudian juga di ayat 12, sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Dan di ayat yang ke-14, walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini merupakan sebuah teguran yang Nabi Nathan sampaikan kepada Raja Daud. Raja Daud yang berbuat dosa, mengambil istri dari Uria, siapa namanya? Batseba, dan kemudian menempatkan dalam sebuah rencana Uria supaya akhirnya bisa mati. Daud berpikir bahwa tidak akan ada orang yang tahu perbuatan jahat yang aku lakukan. Tapi Tuhan tahu. Dan bahkan Tuhan dapat mengutus Nabi Nathan untuk memberikan teguran kepada Daud atas dosa yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Tuhan tahu. Nabi Nathan seperti dalam kisah pengantar, aku tahu apa yang engkau sembunyikan. Daud ketika melakukan kejahatan dapat saja berpikir, Tuhan tidak tahu, tidak akan ada hukuman dalam hidupku. Tetapi Tuhan mengetahui dan Tuhan pun dapat menegur Daud. Nah, kemudian kisah mengenai Daud kemudian berpuasa, dan kemudian juga bagian yang kita baca selanjutnya adalah bagaimana kisah puasa yang ada di dalam Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ini merupakan sebuah perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika orang Israel berada di pembuangan. Dan Yesaya 58 ketika orang Israel ada di pembuangan, ya, ini merupakan sebuah berita bahwa akan ada saatnya orang Israel akan pulang. Di ayat yang ke-12, ya, Yesaya 58 ayat 12, reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kubangun lagi. Jadi Yesaya 58 merupakan Yesaya bagian ketiga, di mana orang Israel akan pulang, tetapi kemudian bangsa Israel masih terus diingatkan oleh Nabi Yesaya tentang puasa yang mereka lakukan. Di ayat yang ketiga dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya. Jadi orang Israel yang ketika ada di dalam pembuangan, mereka berpuasa, tapi kok seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Yesaya kemudian mengingatkan, engkau masih sibuk dengan urusanmu, kamu menindas semua buruhmu. Ayat 4, kamu berpuasa, tetapi kamu berbantah, berkelahi, meninju. Engkau berpuasa. Nah, tetapi kemudian apakah seperti itu puasa yang dikehendaki Tuhan? Dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur, itukah yang disebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan yang seperti itu. Tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah di ayat 6, membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu yang berbagi, membawa ke rumahmu orang yang miskin, dan engkau memberi dia pakaian. Yesaya hendak memberikan sebuah ingatan kepada bangsa Israel yang sedang ada di pembuangan. Puasa penting, tetapi kembali diingatkan apa tujuan yang mendasar dari puasa, yaitu hidup di dalam pembaruan diri dan hidup di dalam pertobatan. Pentingnya hidup dalam pertobatan dan hidup di dalam untuk introspeksi diri. Suatu kali ada seorang tukang bangunan dalam sebuah membangun apartemen begitu, ya. Yang seorang di lantai dasar, temannya ada di lantai 10.
Kemudian temannya yang ada di lantai 10 ini ingin berkomunikasi dengan temannya yang ada di bawah dasar. Tetapi pada waktu itu belum zamannya handphone. Dia manggil sesama temannya yang sesama kuli di bawah. Oi, oi. Dipanggil-panggil, tapi temannya yang ada di bawah beda 10 lantai, ya, dia lihat nongol ke bawah, nggak mau dengar. Dia terus asik mengerjakan pekerjaannya sendiri. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh temannya yang ada di atas? Supaya bisa menarik perhatian kawanku yang ada di bawah, aku mau lempar uang logam dari atas ke bawah. Kling. Ketika temannya yang sedang asik bekerja, terus nemu ada uang, apa yang dia lakukan? Ih, ada duit, bagus, masukkan lagi. Dimasukkanlah, tapi tidak dilihatnya ke atas. Kemudian udah dilempar uang kecil, nggak lihat ke atas. Ya udah, mungkin duitnya kurang gede. Lalu disiapkanlah uang beberapa lembar, dilempar dari atas ke bawah. Terus ketika dekat dengan dia, apakah diambil? Diambil. Tapi apakah nengok ke atas? Tidak. Oh, ini duitnya lumayan gede, masukin aja. Temannya kesel, dikasih uang kecil nggak nengok ke atas. Dikasih duit lebih besar nggak nengok ke atas. Apa yang terakhir temannya lakukan? Lempar batu dari atas. Aduh, siapa ini yang melempar batu ke saya? Ya, gitu. Umat yang dikasihi Tuhan, kita seringkali pun dapat seperti itu dalam relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita rindu ketika Tuhan rindu untuk dekat berrelasi dengan kita, Tuhan kasih berkat kepada kita supaya kita dapat membangun relasi dengan Tuhan. Tapi apakah kita juga kemudian memandang Tuhan, menjalin relasi dengan baik dengan Tuhan? Seringkali enggak. Kita lebih sering sibuk dengan pekerjaan kita sehari-hari. Tuhan bisa juga kasih berkat yang lebih besar. Tapi bukannya makin dekat dengan Tuhan, makin sibuk sama pekerjaan sendiri. Akhirnya bisa saja Tuhan kasih teguran dalam kehidupan kita, dalam tobat. Umat yang dikasihi Tuhan, seperti Raja Daud dan juga bangsa Israel yang sedang ada di dalam pembuangan, dapat saja berpikir, "Dah apa-apa, Tuhan nggak akan menghukum kok. Dosa kecil, nggak apa-apa, Tuhan tidak akan menghukum." Padahal bisa saja bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan merupakan sebuah bentuk pendidikan dari Tuhan, bentuk teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, oleh karena itu memang ada beberapa bentuk puasa. Daud berpuasa, orang Israel yang ketika ada di pembuangan juga berpuasa. Ketika Musa di Gunung Sinai, Musa juga berpuasa. Berapa hari orang Musa berpuasa di Gunung Sinai? 40 hari. Siapa lagi contohnya yang berpuasa 40 hari? Elia juga ketika dia ke gunung Tuhan berpuasa 40 hari, 40 malam. Selanjutnya adalah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan kemudian kita dapat bertanya, kalau gitu Yesus berpuasanya Pak, nggak makan, nggak minum kah? Bagaimana? Ataukah kemudian kita juga harus ikut seperti puasanya Yesus 40 hari 40 malam? Sama sekali tidak makan, tidak minum, berbahaya ya. Bukan seperti itu. Di dalam masa Prapaskah 40 hari itu adalah hari Minggu tidak puasa. Mengingat tentang kebangkitan Kristus ya, perjamuan kudus, maka hari Minggu tidak puasa 40 hari. Dari hari sekarang sampai ke hari Sabtu Sunyi. Kenapa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Karena pada waktu itu tidak ada jam. Jadi hitungannya matahari terbenam dan kemudian matahari terbit sebagai patokan saja. Ya. Jadi boleh tidak Pak, misalkan 40 hari itu pantangnya makan makanan tertentu, tapi boleh minum, boleh saja. Oleh karena itu yang kemudian kita mau menghayati adalah apa
apa makna puasa yang mendasar? Makna puasa adalah bukan demi untuk mencapai sesuatu. Contoh misalkan kalau kita sedang sakit, Daud ketika anaknya yang sakit kemudian berdoa, berpuasa supaya nanti anaknya jangan sampai mati. Nggak seperti itu. Atau misalkan apa makna puasa? Ini Pak, biar bisa mengecilkan perut buncit, bisa nggak buncit, tentu bukan seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam bacaan di dalam Matius ya. Di dalam Matius 6. Di dalam Matius 6 ini ada kegiatan bentuk kesalehan ya. Memberi sedekah, berdoa, dan kemudian berpuasa. Di antara memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, ada kata atau ada kalimat yang berulang. Di ayat yang ke-4, Matius pasal 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian juga di ayat yang ke-6, ya, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah bagi Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalaskannya kepadamu. Dan kemudian juga hal ini muncul lagi di ayat yang ke-18. Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apakah maksudnya ini? Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ini adalah bentuk kesalehan, kegiatan kesalehan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Namun Tuhan Yesus mengkaitkan ini untuk menggenapi hukum Tuhan atau juga ritual keagamaan, tidak sekadar hanya untuk perbuatan yang kelihatan saja. Saya berbuat baik supaya dilihat orang. Saya berpuasa supaya dilihat orang. Tetapi Yesus mau membawa pada sebuah level yang lebih tinggi. Yesus pernah mengatakan bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Apa itu artinya menggenapinya? Menggenapinya artinya meningkatkan sebuah kehidupan kesalehan, keagamaan, tidak semata hanya perbuatan yang kelihatan. Tetapi bagaimana kemudian kita menyadari hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kehidupan kita, sehingga ritual keagamaan kita juga memiliki motivasi yang lebih mendalam, yang lebih murni. Umat yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup bagian ini dengan sebuah kisah terakhir. Suatu kali ada seorang dokter ngobrol dengan pasiennya. Dokter ini mengatakan begini, Pak, di dalam tubuh Bapak ada satu penyakit yang sangat berbahaya. Dan kemudian si pasiennya ini langsung bertanya, Dok, kira-kira dengan penyakit yang sangat berbahaya dalam diri saya, kira-kira berapa umur saya yang tersisa? Berapa lama lagi saya akan dapat bertahan hidup? Kemudian dokter mengatakan begini, saya bukan Tuhan, tapi berdasarkan berbagai pengamatan, kemungkinan paling lama 6 bulan. Paling cepat 1 bulan lagi kira-kira mungkin umurmu. Saya bukan Tuhan tapi mungkin begitu. Si dokter kemudian bertanya sama si bapak ini, kalau umurmu tinggal 1 bulan lagi, apa yang akan kamu lakukan dalam hidup ini? Bapak Ibu, tentu kita mendoakan sesama kita panjang umur ya. Tapi kalau seandainya saat itu akan tiba dalam kehidupan kita,
Jika umurmu tinggal 1 bulan lagi, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin ada yang berpikir liburan ke luar negeri. Atau juga ada yang berpikir jalan-jalan bersama orang yang terkasih. Bisa. Atau juga mungkin berpikir mumpung hidup tinggal sebulan, udahlah hidup suka-suka, mau ngapain juga. Atau mungkin juga ada orang yang berpikir karena hidup tinggal 1 bulan, udahlah menangis aja di dalam kamar sampai akhir hidup, nangis terus. Kita pilih yang mana? Ada orang yang kemudian mengatakan, kalau waktuku tinggal 1 bulan, aku mau memandang waktu itu sebagai waktu untuk yang paling berharga untuk jadi berkat. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus tadi yang kedua yang kita baca. Hidup adalah anugerah Tuhan. Meskipun dalam waktu yang singkat. Nah, masa Prapaskah ini adalah masa juga kita menghayati penderitaan Kristus selama 40 hari ke depan. Yesus yang kemudian akan mati di kayu salib dan bangkit. Maka masa 40 hari ini sebagai masa sebuah refleksi untuk introspeksi diri. Sekarang pertanyaan tadi kita renungkan untuk diri kita sendiri. Atau sekarang Bapak Ibu lihat kanan dan kiri. Lihat kanan dan kiri. Coba sekarang tanyakan kepada kanan dan kirinya. Jika umurmu tinggal 1 bulan lagi, apa yang akan kau lakukan? Ya. Umat yang dikasihi Tuhan tentu akan beragam banyak jawaban. Saat ini kita mungkin tertawa, tetapi suatu saat nanti, mau tidak mau, waktu itu akan tiba. Dan kemudian bagaimana kita menghayati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Menghadirkan kebaikan, menjadi berkat, hidup dalam introspeksi diri. Sebagaimana kita menghayati masa penderitaan Kristus 40 hari ke depan. Kiranya masa Prapaskah yang diawali dengan hari Rabu Abu ini menjadi sebuah masa untuk kita senantiasa berintrospeksi diri. Hidup di dalam terbatas, hidup dalam anugerah Tuhan dan introspeksi diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
pada jiwaku. Sujud padamu, aku memohon. Tuhan, Tuhan kasihanilah. Umat yang terkasih, tak seorang pun luput dari dosa. Maka dengan kerendahan hati, mari mengakui keterbatasan sebagai manusia. Mari berdoa. Ya Yesus, anak domba Allah, dalam kefanaan kami mengaku telah melanggar firman-Mu. Pikiran kami kadang dikuasai nafsu diri. Perkataan kami kadang melukai. Tindakan kami kurang mencerminkan kasih-Mu. Dalam kerendahan hati, kami mohon ampunilah kami, ya anak domba Allah. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau menghendaki kesalehan sejati, tetapi kami memilih hidup dalam kepalsuan diri. Sedekah, doa, dan puasa dilakukan, dan di dalamnya pamrih terselipkan. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami memuliakan-Mu. Dalam kerendahan hati, kami mohon, ampunilah kami, anak domba Allah.
Inilah doa penyesalan kami ya Allah. Dekaplah kami dalam cinta-Mu, sambutlah kami dalam ampunan-Mu, sehingga hidup kami terarah kepadamu. Amin. Oke, cukup. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang bersedia menyatakan pertobatan, terimalah abu di dahi. Abu ini adalah simbol kefanaan dan keterbatasan diri. Sabda Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 19. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Ya. Sebab engkau debu akan kembali menjadi debu. Sebab engkau debu akan kembali.
Bagi setiap orang yang dalam kerendahan hati mengakui dosa, sambutlah berita anugerah yang diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kiranya abu yang dioleskan di dahi menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menghidupi kesalehan sejati, seraya terus berkomitmen menuturkan kembali cintanya yang membebaskan dan mengampuni. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya Allah Sang Gembala menuntunmu dengan cinta, agar teguh melayani, menjalani pertobatan. Kiranya Kristus Sang Anak Domba menginspirasimu untuk berkurban demi kehidupan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukanmu untuk hidup dalam kesalehan sejati. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana.